Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini dalam konten saya akan berbicara kelanjutan ya, atau tahapan proses naturalisasi dari dua pemain kita ya, di mana Jai Ises dan Nathan Chow sudah sampai ke DPR RI. Nah, hari ini Senin itu sudah dibahas dan mereka akan melalui tahapan ini karena ini yang paling penting. Sebelum sampai ke Sekretariat Negara, Kepres turun, Presiden tanda tangan, dan nanti berlanjut ke Kemenkumham untuk pengambilan sumpah. Kemenkumham di wilayah DKI Jakarta akan langsung mengambil sumpah, dan ini sudah enak ketika mereka sudah pengambilan sumpah, tinggal menunggu peralihan untuk alih federasi ini, status mereka, dan mereka bisa bermain buat tim nasional Indonesia di bawah STY. Nah, banyak juga yang bertanya-tanya, kok lambat amat nih Justin Hapner yang sudah melewati DPR RI, tapi sekarang kan sudah tinggal tanda tangan oleh Presiden. Nah, ini mungkin jawabannya di sini. Menunggu proses dari Jai Ises dan Nathan Chow selesai, maka mungkin ini akan satu gerbong bareng-bareng. Jadi tidak satu-satu orang makan waktu yang lama kalau Justin Hapner kemudian ikut lagi ya, karena waktunya kan sudah dekat sekali untuk entry by name di Asian Cup Qatar. Karena kita tahu bersama tanggal 10 itu batas untuk menyodorkan semua nama-nama ya, dan nantinya tim nasional Indonesia akan bermain pada tahun depan, awal tahun depan 2024. Itu di antara 12 Januari sampai 10 Februari. Nah, sekarang yang dituntut adalah nama-nama masuk dulu. STY konon sudah akan mengambil 30 mungkin sampai 40 pemain. Ini akan TC berangkat ke Turki sebelum kita akan bertarung di Qatar. Karena kita tahu bersama TC di Turki itu mungkin hanya 18 hari ya, akan berlangsung. Ya, dimulai dari tanggal 20 Desember ini mereka akan berangkat mungkin sampai tanggal 6. Tanggal 6 atau tanggal 7. Ya, mereka akan berangkat melanjutkan dari Turki menuju ke Qatar. Nah, kita kembali dengan proses naturalisasi dari Jai Ises dan Nathan Chow. Ya, berdasarkan jadwal hari ini jam 14.00 sampai 14.45 itu mereka sudah dibahas. Ya, persetujuan dari Komisi 10 di DPR RI. Setelah melalui ini, ya, tentunya mereka bisa menerima surat dari Presiden yang mengajukan, tanda tangan Presiden mengajukan mereka untuk dibahas di DPR RI dan sudah selesai. Tadi masuk ke pembahasan sesuai jadwal di Komisi 3. Akan berbicara dengan semua anggota Dewan Terhormat ini untuk bagaimana pengesahan dari menyetujui Jai Ises dan Nathan Chow menjadi warga negara Indonesia atau melanjutkan proses ini sampai ke tahap berikutnya. Ya, kalau sudah selesai dari jam 15.00 sampai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan udah lewat. Mereka walaupun mungkin tidak ada tadinya di Komisi 10 karena mereka kesibukan, mereka tidak bisa hadir ke Indonesia, tapi prosesnya tetap berlanjut ya. Pasti sudah pengesahan ini, dan ini kan yang ditunggu-tunggu, pengesahan dari Jai dan juga dengan Nathan, sehingga mereka bisa berlanjut. Nah, disinilah mereka akan dibawa tanda tangan bersama dengan Justin Hapner di Sekretariat Negara. Kepres akan turun. Dan dalam waktu dekat ya, itu mereka akan harus datang ke Indonesia untuk pengambilan sumpah ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka akan tanda tangan, kemudian akan dapat memang paspor, sudah dapat Indonesia, KTP pasti, dan mereka sah sebagai warga negara Indonesia, pemain keturunan ini, dan mereka sudah bisa bermain bersama dengan tim nasional dan sudah bisa didaftarkan ikut TC ke Turki dan berlanjut ke Qatar. Kalau bicara masuk ke dalam tim utama, saya yakin jika proses naturalisasi ini berjalan sesuai dengan keinginan, di mana kita berkejaran dengan waktu, dan Pak Ketua Umum Direktur sudah mengatakan harus cepat ini untuk bisa mendorong paling tidak nama mereka harus masuk, Justin, Jai, dan juga dengan Nathan, maka mereka akan masuk di dalam tim, dalam gerbong tim inti. Kalau cuma 23 pemainnya akan dipilih di Piala Asia untuk timnas senior, saya rasa pasti akan masuk Justin, Jai, dan Nathan. Nah, Jai ini kan belum bisa bermain, masih istirahat full walaupun sudah latihan bersama dengan klubnya di Venezia Serie B. Tapi sampai dengan kemarin ketika Venezia mengalahkan Ascoli dengan 3-1 di kandang mereka, Jai tidak dimainkan oleh pelatih Venezia, Paolo Vanoli. Bahkan di bangku cadangan namanya tidak ada. Berarti memang dia harus bugar benar. Boleh sudah latihan ringan, tapi tetap harus disimpan, jangan dipaksakan. Ya, ini untuk masa depan seorang Jai. Mungkin saja akan melawan Cremonese pada Sabtu nanti dia akan dimainkan, tapi itu pun masih tanda tanya. Tapi yang pasti
bahwa dia bisa ikut ke Piala Asia jika sudah menyelesaikan proses dengan DPR RI ini, baik di Komisi 10 atau Komisi 3. Karena setelah dari ini kan akan bawa ke sidang paripurna. Dari sidang paripurna itu baru selesai. Atau bisa aja tidak dilanjutkan dengan sidang paripurna, langsung diketok, ya, sudah disahkan sehingga mempercepat waktu, sehingga langsung ke Kepres turun dan pengambilan sumpah. Itu bisa dilakukan, ya. Nah, kita akan tunggu untuk kedepannya, tapi yang pasti ini kabar yang sangat baik sekali, ya. Oke, untuk kita semua penggemar sepak bola Indonesia, dengan percepatan yang dilakukan oleh PSSI, oleh Ketua Umum. Saya juga sudah WA kepada Ketua Umum, bahkan mungkin kesibukan beliau, dia sudah mengatakan hari ini memang akan ada pembicaraan di DPR RI, dan Waketum juga Pak Zainuddin Amali saya sudah menanyakan langsung, dan dia mengatakan memang ada hari ini proses-prosesnya, tahapan-tahapan itu. Kita doakan semua biar berjalan lancar sehingga Jai Ises dan Nathan Cho bisa memperkuat tim Indonesia. Saya rasa ketika dari DPR hari ini selesai tuntas, itu akan cepat. Dalam waktu dekat sebelum tanggal 10 akan langsung tanda tangan Kepres turun dan pengambilan sumpah. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan perkembangan terakhir dari proses naturalisasi Jai Ises dan Nathan Cho untuk kemudian nanti bersatu dengan Justin Hapner dalam pengambilan sumpah setelah Kepres turun. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.